di JCC. Karena di JCC mulailah hidup saya ada banyak perubahan di situ. Terima kasih. Di kisaran tahun 95-96 saya mulai berusaha bekerjasama dengan ketiga, yaitu antaranya dibukanya Carrefour, Hypermart, dan itu hampir seluruh Carrefour yang ada di Jawa Tengah saya ikut dalamnya. Setiap pembukaan Hypermart, saya hampir seluruh Hypermart di Jawa Tengah saya mengikuti pembukaannya. Dan alhamdulillah waktu itu saya buka yang di Pekalongan pernah mengalami kejayaan. Yang di Pekalongan kebetulan berada di depan pintu. Saya kebetulan di Pekalongan di Hypermart. Pertama buka Hypermart itu saya mendapat tempat space yang luar biasa, yaitu di depan pintu. Saya mengalami 1 minggu bisa 40 juta di situ. Itu kejayaan saya di Hypermart, di retail-retail, karena waktu itu belum banyak makanan yang lain seperti yang ada sekarang. Jadi saya masih mendominasi seluruh Carrefour, dan di Hypermart saya mendominasi sekali karena belum ada orang-orang yang seperti hari ini ada macam-macam. Karena waktu itu hanya lumpia lah yang disukai oleh masyarakat di Jawa Tengah terutama. Jadi pertama kali bukanya kerjasama dengan Hypermart atau Carrefour itu pertama kali di mana? Pertama kali saya dikenalkan dengan orang dinas waktu itu. Saya disuruh mengikuti, kalau tidak salah di Pekalongan yang pertama. Oh, Pekalongan yang pertama ya? Pekalongan, setelah Pekalongan terus, karena Hypermart yang dulu kan di Pekalongan, bukan di Semarang. Semarang itu sudah belakangan, di Pekalongan, lantas ke Semarang, Jogja, Solo. Solo itu hampir semua Hypermart, Carrefour di Solo, yaitu di Solo Raya, di Solo Baru, termasuk di situ di Lotte Mart Solo. Itu saya semua mengalami semua. Liku-likunya saya bekerja sama dengan retail sangat luar biasa, namun alhamdulillah bisa melewati semua. Sistem kerjasamanya seperti apa, Pak? Pihak retail 38%. Saya dari omset atau dari penjualan? Dari omset ya? Ya, dari penjualan. Itu 38%. Waktu itu saya dijual di situ 10.000, tapi saya hanya menerimanya 6.200 waktu itu. Jadi alhamdulillah biarpun berat, tapi saya bisa sampai 10 tahun kalau tidak salah. Saya malang melintang di dunia itu. Nah, penjualannya gimana itu? Penjualannya juga sangat luar biasa karena waktu itu belum banyak saingan. Setelah banyak saingan mulai ketat persaingannya, agak kendor ya. Dengan Hypermart sendiri hari ini sudah banyak yang tutup, jadi saya mengundurkan diri. Tapi sebenarnya hingga hari saya masih bekerja sama dengan Hypermart, belum putus hingga hari sebenarnya. Saya yang mengundurkan diri. Nah, mengapa waktu itu kepikiran untuk bekerja sama dengan pasar modern? Ya, waktu itu makanan masih elit ya. Saya dalam berpikir
Kalau di retail, di pasar modern pasti akan laku. Karena lumpia itu adalah makanan orang-orang yang berduit. Waktu itu saya sudah menjual lumpia 10.000. Dan waktu itu mungkin baru booming-boomingnya Iya, mall ya. booming-boomingnya mall dan rame-ramenya Dan mall. retail ya, pasar apa? Retailnya, Ya. rame-ramenya, dan pedagangnya belum banyak yang jelas. Jadi produk yang dijual di sana belum terlalu banyak macamnya Iya, ya. macamnya. Jadi Dan masih, makanan belum ada ya, makanan yang aneh-aneh. iya, waktu masih itu. mendominasi olahan-olahan Iya, lokal ya. olahan lokal masih mendominasi. Kalau enggak seperti sekarang kan udah banyak Iya. Korea food, Japanese food, Chinese food. Waktu itu saya diberi tempat space di depan pintu, depan eskalator di Pekalongan. Karena melihat lumpia ini lebih menjanjikan, saya dikasih tempat yang paling istimewa waktu itu. Di depan pintu persis di Pekalongan. Di Jogja pun saya juga diberi space di tempat depan pintu, persis. Yang sekarang Jogja City, saya juga sebenarnya kalau mau masih di depan Jogja City itu di pintu masuknya. Tapi karena sekarang sudah mulai kendor dan di Permat sendiri juga sudah banyak yang collab, jadi ya saya mundur teratur hingga hari ini. Nah, kendalanya selama kerja sama itu apa, Pak? Kendalanya sebenarnya juga tidak terlalu besar ya kendalanya ya. Ya cuman karena kita orang kecil, kita harus menutup 1 bulan pertama dan setengah bulan berikutnya itu tidak pekerjaan mudah bagi kita. Dan apalagi kalau di Permat bagus untuk masalah pembayarannya, tapi kalau untuk Carrefour harus nagih, harus putar nota, ketemu A, si B, si C, itu akan merumitkan kita. Oh iya, kan kendala UMKM bekerja sama dengan pasar modern itu kan termasuk soal administrasi yang seperti itu. Iya. Nah, waktu itu sebelum kerja sama apa sudah kepikiran itu, Pak? Iya, sebenarnya sudah kepikiran arahnya pasti ke sana. Tapi untuk hari-hari pertama kita diberi kemudahan dan dibantu oleh sales-sales mereka. Tapi setelah lambat laun, sales-sales mereka tidak mau bantu karena sekarang sudah banyak pilihan, jadi akhirnya kita jalan sendiri untuk administrasi. Karena UKM itu kalau di urusan administrasi kan ribet banget, Pak. Itu waktu itu kendalanya. Cuman dari segi modal berarti kan banyak tuh apa nitip-nitip apa bekerja sama seperti itu kan butuh modal juga kan? Itu butuh modal dan butuh keberanian yang jelas. Karena karyawan pasti dari Saya. dari ini ya, Mas Ton ya. Iya. Karyawan dari saya. Nah iya, jadi gimana itu menghadapi apa masalah permodalannya? Kalau permodalannya, alhamdulillah saya tidak mengalami problem ya. Yang problem itu hanya kadang-kadang penagihan saja. Kalau karyawan dan modal, menurut saya tidak menjadi masalah. Dan saya punya karyawan di setiap kota, hampir setiap itu. Di Pekalongan saya juga punya, hingga hari ini juga masih seperti saudara. Di Solo juga masih, hingga hari ini masih. Jogja juga masih, hingga hari ini masih ada komunikasi. Oh, jadi enggak begitu kendala ya? Enggak begitu kendala. Nah, kendala yang paling berat apa itu? Iya, kendala paling berat ya untuk penagihan itu. Yang jelas untuk penagihan terutama di Carrefour. Kalau di Hypermart tidak terlalu berat, karena dengan perjalanan waktu makanan tradisional kan sudah mulai ditinggalkan, karena ada Korean food, ada macam-macam itu makanan
modern sudah mulai ditinggalkan, termasuk makanan-makanan basah di Semarang pun sekarang kan sudah mulai tidak ada. Di Permat maupun di Carrefour itu kan sekarang sudah mulai berubah tempat, berubah sistem. Ini menarik ini. Nah, kalau melihat fenomena ini, apa kira-kira sarannya Pak Sukaton? Kalau saya sudah berulang kali mengatakan, kalau UKM untuk bekerja sama dengan pasar modern, ya hari ini saya melihat masih impossible dan tidak akan bisa terjadi. Nek menurut saya dengan sistem yang ada sekarang, kalau tidak ada perubahan, menurut saya UKM akan keputal-putal kalau murni masih UKM. Nah, sebenarnya yang harus memulai perubahan itu dari UKM-nya atau dari pasar modernnya? Dari pasar modernnya. Harusnya dari sistem pasar modernnya yang harus bisa mengakomodir gitu ya, iya, kondisi UMKM-nya ya. ya harusnya Paling tidak di awal-awal ya. minimal di awal-awal supaya kuat dulu mungkin baru dilepas. Ada nggak masalah-masalah dihadapi saat mengelola karyawan yang tempatnya berjauh-jauhan itu? Sempat ada sih, malah justru di Semarang sendiri yang ada, yaitu waktu sales saya yang di Carrefour, itu kalau tidak salah waktu itu membawa lari pendapatan sekitar 250 juta waktu itu. Waktu itu ya? Waktu itu. Dan hingga hari ini orangnya kabur, tidak tahu tinggal di mana karena rumahnya ada tutupan. Jadi sudah kabur, tidak tahu temannya di mana hingga hari ini. Di tahun itu sekitar 95-96 saya sudah mulai punya retail dan titip di hampir 15-16 cabang waktu itu. Satu di antaranya yaitu di Bandara Ahmad Yani. Yang di Bandara Ahmad Yani itulah yang mulai membangkitkan semangat saya untuk bisa lebih baik. Dan hingga hari ini dengan retail banyak orang ngefans dengan lumpia saya. Dan saya ditawari bagaimana saya bisa masuk ke bandara. Dan saya memang berusaha bisa masuk bandara waktu itu. Saya ketemu kawan, dimulailah masuk bandara. Dan orangnya hingga hari ini masih, yaitu Mbak Kalis dengan Mbak Dilam, itu hingga hari ini masih. Saya di bandara mulai tahun 2000 hingga 2015. Karena 2015 saya posisi sakit, tidak bisa melobi. Mungkin kalau saya sehat, mungkin masih bisa kesempatan di bandara baru. Liku-likunya di bandara memang sangat luar biasa. Pengalaman-pengalaman di bandara sangat menyenangkan dan harus kita berjuang maksimal. Karena saat itu saya bangun jam 3 pagi setiap hari. Dari 2000-an sampai 2015 itu bangunnya setiap hari jam 3 pagi. Full, tidak pernah libur. Karena saya ada komitmen dengan orang bandara, jam 5 produk sudah harus di bandara, karena jam 5 kalau tidak sampai bandara kita kena penalti di dis. Maka saya dengan maksimal setiap hari bangun jam 3 sampai di bandara saya bisa produk basah ke bandara jam 5 pagi. Hampir setiap hari.
dan pasti setiap hari itu. Alhamdulillah setelah itu saya ada pemikiran-pemikiran lain, yaitu bekerjasama dengan tadi yang saya sampaikan di pusat oleh-oleh di Barokah Secang. Itu dimulai sekitar tahun 2008. Itu saya mulai beralih berpikir bagaimana saya lumpia bisa masuk ke oleh-oleh dan membuat oleh-oleh sendiri. Tahun 2008 dari bandara itu saya bisa membeli mobil yang pertama kali. Dalam perjalanan di bandara itu kalau tidak salah 10 tahun saya bisa dikenal oleh orang-orang yang punya duit, dan di situ alhamdulillah saya bisa membeli, pertama kali saya beli kendaraan yaitu Espas 97 waktu itu. Di bandara ada penagihan dari koperasi Kokapura yang hingga hari masih saya bisa mendapat tagihan kalau tidak salah waktu itu 25 juta saya berikan mobil itu di bandara. Dan mulai saat itulah saya bangkit dalam kerjasama dengan orang-orang yang sangat berduit, dapat pesanan dari mana-mana, dan saya pernah dapat pesanan dari Singapura yaitu 500 rupiah dari Semarang langsung dibawa ke Singapura. Itu pernah 500 rupiah. Dari situlah saya mulai dikenal di mana-mana, mungkin di seluruh dunia, bukan berarti di Indonesia saja, karena saya pernah dapat pesanan ke Hong Kong juga. Itu lumpia saya, karena lumpia dikenal di bandara, otomatis pergaulannya di bandara sangat luas banget. Berbagai kenangan dan informasi, dan hari ini hingga hari ini masih ada kerjasama di Jakarta, yaitu salah satunya juga dari bandara dan dari pasar, yaitu yang namanya Bu Wike, hingga hari ini masih, dan itu menjadi pondasi saya setiap harinya. Dan salah satunya di masa pandemi ini, yang lain gulung-guling, alhamdulillah saya masih seperti biasa mendirikan salah satu toko pertama saya di Randu Garut. Dari Randu Garut depan pom bensin. Itu pertama kali saya punya toko oleh-oleh. Semarang itu ya? Semarang. Setelah itu dengan perjalanan waktu saya pikir kita harus mendekat ke timur, yaitu di seputaran Rumah Sakit Tugu hingga hari ini. Dan berkutat di sekitaran Rumah Sakit Tugu hingga hari ini. Dan alhamdulillah saya hari ini juga sudah memiliki 15-16 cabang di seluruh Jawa Tengah. Yaitu yang paling saya senang untuk membuat saya semangat, yaitu saya bisa setiap hari keliling di semua toko saya, dan itulah menambah semangat hidup saya di pusat oleh-oleh yang saya miliki hari ini. Itu, Pak.